Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi malam, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, pada malam hari ini kita sudah kumpul ya, terus kita mulai daripada mata kuliah kita yaitu matematika sistem informasi. Jadi pada pertemuan materi yang pertama ini kita akan membahas terkait dengan logika. Oke, saya sedikit share screen sebentar ya. Materi ini saya sudah kirim ke teman-teman ya, jadi kalian bisa buka. Ini perlu 1,5 jam, artinya 1 jam minimal 1,5 jam untuk menjelaskan semua. Itu kemungkinan nanti saya akan ambil intinya aja daripada materi logika ini. Oke, secara logika itu didefinisikan adalah merupakan dasar pemahaman atau pengalaman atau disebut dengan mesin. Kemudian ada proposisi. Proposisi itu adalah pernyataan atau kalimat deklaratif yang bernilai benar atau salah. Artinya gini, kita sebagai orang teknik sebenarnya kita mesti sikap kita dalam dunia nyata itu nggak boleh abu-abu. Jadi pernyataan ini benar atau salah, kita sudah harus bisa membedakan. Kemudian tergantung kita mau ikut yang benar atau yang salah. Tentunya kalau kita punya etika dan moral, nah tentunya kita mengikuti daripada poin daripada kebenaran. Jadi jelas orang teknik itu bisa membedakan orang mana benar dan salah. Tidak abu-abu ke sana iya, ke sini enggak. Tapi kita harus ada pilihan gitu. Karena apalagi di dalam ilmu daripada matematika informasi ini harus ada pilihan. Kalau enggak 0 ya 1, ya kalau enggak positif ya negatif. Kalau enggak benar ya salah. Makanya itu. Kemudian ada yang pertanyaan pertama, gajah lebih besar daripada tikus. Apakah ini sebuah pernyataan? Iya. Apakah ini sebuah posisi? Iya. Apakah penilai benar? Penilai benar. Karena kita sudah sepakati bahwa gajah itu lebih besar daripada tikus. Jadi kalau kita ke kebun binatang barangkali kita lihat gajah segede gitu, dengan kita kehidupan sehari kita lihat tikus kecil, berarti memang kita sepakati atau kita pahami bahwa gajah itu lebih besar dari tikus. Nah, itu pernyataan benar. Itu dinamakan proposisi. Kemudian permainan misalkan 5/20 lebih kecil daripada 111. Nah, ini merupakan proposisi ya, tetapi bernilainya adalah salah. Harusnya 5/20 itu adalah lebih besar daripada 111. Itu juga dinamakan proposisi, tapi bernilai salah. Misalkan pertanyaan ketiga adalah ketua kelas SI2B namanya Tarjo. Kemudian pernyataan itu benar. Pernyataan itu ini sebuah proposisi, tapi proposisinya adalah salah. Ya. Karena ketua kelas SI2B itu bukan namanya Tarjo. Kira-kira gitu. Jadi proposisi itu suatu kalimat yang mengandung adalah benar atau salah. Itu dinamakan daripada proposisi. Kemudian kalian nanti bisa setelah ini saya akan rangkum. Yang pertama kalian tentunya di mata kuliah logika algoritma sudah diajarkan namanya beberapa logika ya. Pertama
terkait dengan tipe data. Ini hasil daripada hasil mata kuliah logika dan algoritma, ya, minimal ini, ya, 1 terkait dengan tipe data dasar. Tipe data dasar. Tipe data dasar terbagi 4, ya. Yang pertama ada namanya integer. Ini adalah bilangan bulat. Kedua adalah karakter. Huruf atau simbol, tetapi hanya satu karakter, hanya satu. Nah, kemudian ketiganya adalah real, ya. Real, ya. Itu berupa pecahan atau desimal. Terakhir, boolean dia bernilai true atau. Nah, nanti kita akan pelajari terkait dengan boolean tadi, ya. Untuk logik selanjutnya dinamakan tabel-tabel kebenaran. Turunnya memang dari mata kuliah logika. Yang kedua terkait dengan tipe data bentukan. Pertama, record, kemudian array, string, ya. Itu yang pertama konsepnya harus bulat, itu tipe data dasar di logika algoritma. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan terkait dengan urutan atau sekuensial. Dua terkait dengan selection. Ini percabangan. Selection. Terakhir, pengulangan atau looping atau repetition. Jadi minimal ini yang dikuasai ketika kalian atau kuliah daripada logika algoritma, selain daripada nanti ada flowchart, ya. Nah, kemudian di dalam matematika informasi ini adalah kita akan membahas terkait dengan boolean ini. Jadi true or false atau benar atau salah tadi. Ya, diawali dari proposisi tadi adalah pernyataan yang bernilai benar atau salah. Jadi turunannya memang dari tipe data yaitu boolean. Oke, kemudian
Ini saya simpan dan saya akan share. Kemudian tipe data, tipe tabel kebenaran. Biar mantap. Yang pertama, barangkali kalian sudah diajarkan adalah N atau dan. Simbolnya dapat ya. Simbol yang pertama dua bintang. Simbol kedua pakai titik. 4 langsung atau kosong. Misalkan ini pengertiannya adalah bernilai benar. Benar. Misalkan kita punya variabel A dan variabel B. Maka ANB-nya B. B ini bisa ditulis gini ya, A kali B. Bisa tulis A titik B. Bisa langsung AB. Bisa pengertiannya adalah dan. Pilih salah satu nanti ya. Pilih salah satu. Misalkan, lah nilainya apa? Nilai ini nilai daripada sini. Nilainya ini cuma ada 2 ya. Ini 1 untuk positif, untuk true, untuk benar. Kemudian 0 untuk negatif, false, itu salah. Jadi nilainya cuma ada 2 antara benar dan salah. Nah, kalau positif negatif ini biasanya adalah muatan positif, muatan negatif. Makanya teknik elektro itu ilmunya dasar sama teknik informatika atau sistem informasi itu ilmu dasarnya sama ya. Tapi kalau kita pakai 0 dan 1, tapi kalau teknik elektro pakai positif dan negatif. Oke, 1 1 0 1 0 1. Oke. Jadi pertanyaan pertama, kok ini kan 2 variabel. Dari 2 variabel berarti ada 4 kombinasi. Kombinasi pertama 1 1, kombinasi kedua 1 0, kombinasi ketiga 0 1, kombinasi 4 0. Berarti hanya 4 kombinasi. Kalau 2 variabelnya apa? A dan B. A dan B ini bisa diganti-ganti ya. Saya kasih catatan ini note. A atau B sama dengan variabel. Itu bisa diganti. Nah, jadi tidak baku AB, bisa juga Peki, bisa juga nama orang, misalkan Tarjo sama Tarji, itu bisa juga. Gitu. Jadi variabel itu suka-suka daripada
nanti programmer dia yang buat. Jadi namanya sesukanya gitu ya, tidak hanya A, B, bisa nanti nama tumbuhan, nama orang, kemudian bisa juga grup artinya beda-beda. Yang penting memang ketika kita membuat variabel itu kita ingat apa variabel. Kemudian kita masuk ke penjabaran sih. Ini isinya apa sih? Isinya pasti nanti antara 1 dan 0. Tapi ketika A1, B1 kan inilah bernilai benar apabila keduanya benar. Benar itu kan positif, salah itulah 0 ya. Artinya benar itu 1, salah itu 0. Ketika A-nya 1, B-nya 1 kan dua-duanya benar nih. Antara A dan B ini benar nih. Maka kalau dia bernilai benar keduanya, maka hasilnya adalah benar. Hasilnya 1. Kalau misal katakanlah yang 1 B-nya 0, ya tetap 0 karena harus dua-duanya. Itu juga katakanlah A-nya 0, B-nya 1. Nah, ini juga apalagi A-nya 0, B-nya 0, tidak ada unsur 1. Itu pasti. Ini adalah untuk logika N. Nah, nanti kalau dalam kehidupan nyata itu banyak yang dipakai. Nanti kalian bisa refleksi. Jadi kalau N itu proposisinya kehidupan nyata bagaimana sih kan? Oke. Yang kedua ini setelah ini 2 variabel. Coba kalau kita 3 variabel A, B, C ya. Misalkan ini adalah A, B, C. Berarti ini A, B, kali C. Nah, kalau A, B, C ada berapa ini kombinasi? 1, ini 1, ini 1, 1, 1, ini 0, 1, ini 0, 1, 1, ini 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, ini 1, 0, kemudian 0, 1, 0. Nah, kalau 3 bagaimana? Kalau 3 ya ketiganya antara A, B, C itu bernilai 1, maka dia 1. Selebihnya ya 0 karena ada unsurnya. Tuh, kalau itu 3 variabel. Oke. Kemudian yang kedua itu dinamakan adalah atau or ya. Atau sebenarnya ini plus kedua. Definisinya bernilai benar apabila salah satunya benar. Kan kita copy. Oke.
Jadi seperti ini atau A plus B. Ya. Karena bernilai kosongin salah satu. Ya, berarti ini satu, satu. Salah satu aja satu, apalagi dua dan satu. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, bagaimana kalau tiga variabel? Tiga variabel, ya, di C. Satu, 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 satu. Artinya kalau ada unsurnya satu, satu, kalau nol semua. Itu adalah untuk logika OR. Yang terakhir itu adalah not. Simpelnya bisa pakai absen, bisa pakai minus, lah le balikan dari nilai sebelumnya. Misalnya kita ini A berarti kebalikan daripada nilai A. Nilai sebelumnya ya. Kalau sebelumnya adalah 1, berarti not A-nya adalah 0. A-nya 0, A-nya 1. Kalau B-nya 1, 0, B-nya 1. Ini kebalikan daripada nilai sebelumnya. Berarti ini 0. Kenapa? Nilai sebelumnya adalah 1. Ya, ini 1 karena nilai sebelumnya 0. Kalau seperti ini, misalkan seperti ini. Maaf Pak, ada gangguan dari suaranya Pak. Udah? Oke? Halo? Masih agak ini geresak gitu Pak. Masih. Mungkin dari earphone-nya. Oke, bisa diterima? Halo? Halo, bisa? Sudah bisa, Pak. Ya Pak. Oke, Bisa oke. Pak. Bisa, Pak. Oke. Kasih ya. Oke, kemudian misalkan di absen gitu ya. Kita ini berarti ini kan kebalikannya adalah bukan kebalikan daripada ini ya. Jadi kebalikan dari hasil A absen di sini. Jadi A absen ini dibalikan lagi. Berarti nilainya adalah ini 1,
Ini 0, ini 0, ini 1. Gitu. Jadi kebalikan dari nilai sebelumnya. Ya, kalau ini kebalik nilai sebelumnya adalah yang A yang ini. Ya, kalau yang ini adalah nilai sebelumnya adalah A yang absen. Begitu adalah yang logika daripada not atau tidak. Kiranya ada yang belum jelas, silakan tanya. Dari ketiga ini. Tidak, Pak. Oke. Sekarang saya tanya, ketika N ini rangkaian apa sih? Rangkaian apa? Dan yang OR itu rangkaian apa? Kira rangkaian apa? N adalah rangkaian seri. Ya. Kalau yang atau lah rangkaian paralel. Paralel. Jadi rangkaian seri, rangkaian paralel. Nah, tugasnya coba gambar nih ya. Gambar tugasnya ya, nanti di buku kalian gambar rangkaian seri, gambar rangkaian paralel. Oke, jadi buku tugas kalian coba gambarkan rangkaian seri, kemudian rangkaian daripada paralel. Nah, minggu depan nanti ini kan nanti based on ketika kita belajar fisika di SMA atau SMP. Kemudian nanti minggu depan kita akan bahas kalau rangkaian seri itu secara pengkodian itu seperti apa sih, nanti akan pelajari. Jadi nanti dari algoritma, kemudian kita turunkan ke kalau secara coding itu bagaimana. Syukur-syukur sudah pakai aplikasi program apa gitu ya. Nanti kalian secara idenya itu bagaimana, nanti kita bisa diskusinya lebih mendalam. Karena begini, karena kalau dasarnya logika ini kita udah clear bisa, nanti kesananya agak gampang. Gitu. Oke, ini nanti saya simpan, kemudian nanti saya akan kirim ke pihak grup ya. Jangan lupa untuk absen, kemarin belum absen ya. Ini ketuanya M. Farhan ya? Betul. Iya, Pak, M. Farhan. Betul, Pak. Nanti jangan lupa nanti hari ini juga di absen ya. Nanti hasil absennya nanti kirim ke saya begitu. Untuk absen yang minggu kemarin gimana, Pak? Kan yang belum ada absen itu, lupa screenshot. Oh gitu. Jadi kan kemarin saya kasih yang itu kan, yang Excel kan ya? Ya, form Excel ya. Form Excel nanti yang kemarin diisi, hari ini juga diisi. Kan cuma pakai satu file itu kan ya. Nah, ketika kemarin diisi, hari ini diisi, nanti kirim ke saya ya. Nanti saya akan report ke bagian BAK. Masih ada 4 menit lagi, barangkali ada pertanyaan. Sambil saya screenshot Zoom-nya, mohon diaktifin videonya. Halaman pertama.
Oke, ada pertanyaan? Kalau enggak ada, tadi tugasnya cuma menggambar aja. Nanti ada tabel kebenaran, menggambar. So kita akan masuk contoh daripada logika algoritma saat di coding itu seperti apa, kita kan sama-sama belajar untuk kehidupan. Berarti gambarnya di buku biasa aja Pak ya? Ya, buku biasa. Buku catatan aja Siap. biasa. Siap. Oke. Terima kasih, mohon maaf kalau nggak ada pertanyaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih semuanya. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Siap. Terima kasih Terima kasih, Pak. Pak.